Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di dunia pemrograman, jaringan, hardware juga ya, yang penting di dunia teknologi informasi lah. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan belajar Git dari nol ya. Jadi apa namanya, di sesi kali ini kita akan belajar Git nih gitu ya, yang kita ketahui bersama bahwa Git ini adalah salah satu kebutuhan atau kemampuan yang harus kalian miliki ketika kalian menjadi sebetulnya menjadi programmer gitu ya. Tapi sebenarnya Git ini juga nggak harus jadi programmer juga sebenarnya dibutuhkan gitu ya. Oke, kita next. Ya, nah sebelum kita ke Git, kita harus paham dulu apa itu version control gitu ya. Jadi version control itu adalah sistem yang digunakan untuk gitu ya. Ada salah satunya melacak setiap perubahan pada file atau kode. Ya sebetulnya kita tuh nggak melulu tentang coding sebenarnya Git ini gitu ya. Tapi di dalam dokumen pun sebetulnya kita bisa menerapkan version control gitu ya. Menyimpan riwayat version sebelumnya gitu ya. Jadi version control ini harus mampu juga nih ya menyimpan riwayat sebelumnya. Jadi eh, kita cukup bisa restore gitu ya ke riwayat sebelumnya kalau misalkan kita dibutuhkan restore gitu ya. Memungkinkan kolaborasi antar developer tanpa konflik gitu ya. Ya, ini sebetulnya keunggulannya gitu ya. Kalau kita menggunakan version control, nanti tuh kalau kita bekerja dalam sebuah tim itu dia bisa mengakomodir atau bisa memberikan solusi gitu ya dalam menyatukan gitu ya dokumen ataupun codingan ataupun anything gitu ya. Tujuannya itu ya agar kamu tuh ya bisa bekerja dengan aman, ya terstruktur dan fleksibel. Jadi nah itu tanpa takut kehilangan versi yang benar atau merusak kerja tim. Nah itu. Jadi sebetulnya itu tuh bahasa atau pengertian utamanya sebelum kita ke Git gitu ya. Oke, contoh sederhana tanpa version control. Yang dimana misal gitu ya, kita membuat sebuah dokumen. Dokumen pertama kita kasih nama doc final.docx gitu ya. Misalkan ini dokumen gitu ya. Nah, ini kita bekerja tanpa Git ya, tanpa version control ya. Lalu misalkan suatu ketika gitu ya, ketika kita ajukan, anggap ini dokumen ini eh, membutuhkan persetujuan dari atasan gitu ya. Nah ini kita biasanya kita kasih nama doc final, kita anggap sudah final gitu. Tapi taunya setelah kita ajukan masih ada revisi. Nah kepaksa kita harus ngasih nama doc final rev misal gitu ya. Dikasih postfix gitu ya, kasih akhiran. Nah, misalkan udah final ref, kita tetap masih ada ketika kita ajukan itu dokumen tersebut gitu ya, anggap nih ya, deskripsi misal gitu ya. Biasanya dia tetap aja ada perubahan gitu. Nah, jadi misal kita seperti tadi itu ya, jadi misal kita udah nih yang doc final ref ini kita udah nganggep yang terakhir gitu ya. Pas kita ajukan gitu ya, anggap skripsi gitu ya, kita ajukan lagi. Masih ada lagi, akhirnya kita merubah namanya jadi doc final fix beneran misal gitu ya. Jadi nah itu si version control itu dia harus bisa menjawab itu gitu ya, jangan sampai ada beberapa file yang seperti ini gitu ya. Jadi dengan version control kamu cukup simpan satu file dan sistem akan mencatat semua perubahan, siapa yang merubah dan kapan. Oke, nextnya contoh version control tools. Nah, biasanya yang sering kita dengar itu kan kalau kalian profesinya di programmer atau developer gitu ya. Ya, ini udah hal yang biasa nih, GitHub, GitLab sama Bitbucket gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh pondasinya ada Git gitu ya. Nah, Git ini sebenarnya yang bisa dipakai perubahannya
Bisa juga kita nge-restore atau anything gitu ya, perubahan dalam satu dokumen itu namanya Git gitu. Kalau GitHub, GitLab itu tuh dia hosting repo secara online gitu ya, makanya ada github.com kan. GitLab juga sama nih. Selain dari GitHub itu kan dia sama juga hosting Git repo secara online. Nah, tapi dia ada CI/CD. Tapi sebetulnya GitHub juga ada CI/CD ya. Dia menggunakan action GitHub. Terakhir ini Bitbucket nih. Bitbucket juga sama sebetulnya gitu ya. Dia tuh version control yang online gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya uh, GitHub, GitLab, Bitbucket ini nggak bisa jalan kalau nggak ada Git ini gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita nanti kalau pas prakteknya itu ada Git add, Git push, Git pull. Nah itu sebetulnya yang dipakai di sini sama semua kan. Di GitLab itu ada Git add, Git pull, Git push, Git merge gitu ya, Git diff, gitu, Git reverse gitu ya. Nah sama, Bitbucket juga sama. Nah itu tuh kadang ketergantungannya sama Git. Gitu. Kadang kita kan bingung ya, ini bedanya apa sih GitHub, GitLab, Bitbucket? Itu yang membedakan dia Git secara repo hosting online aja gitu maksudnya dia tuh ya. Tapi kita juga bisa menggunakan Git tanpa online yaitu Git tools tersendiri namanya Git gitu ya. Gitu. Jadi jangan salah kaprah gitu. Apa bedanya gitu ya. Oke. Nah, ini di sini ada nih bedanya Git, GitHub dan GitLab. Jadi Git itu untuk kerja lokal atau kita yang kita pakai sekarang itu di apa namanya di lokal fisik kita menggunakan Git gitu ya. Nah, GitHub itu untuk kolaborasi open source gitu ya. Nah, ini sebetulnya open source di sini kita bisa menggunakan GitHub gitu ya secara terbuka gitu ya. Karena dia digratisin kalau kita membuat repo aplikasi gitu ya tanpa dipungut biaya gitu ya. Tapi sebenarnya dia tetap endingnya jualan gitu. Terakhir ada GitLab. GitLab juga sama sih. Nah, itu dia atau ada otomatisnya nih CI/CD-nya ya. Change integration sama change delivery kalau nggak salah. Oh, sorry. Continue integration, continue delivery CI/CD ini, sorry. Jangan salah mengartikannya. Ini ada otomasinya ya nih di sini. Sama sih di GitHub juga gitu ya. Ada CI/CD-nya. Oke. Nah, instalasi Git. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan Git itu bisa kalian ketik aja Git di Google gitu ya, bakal keluar nih gitscm.com gitu ya, download. Nah, ini linknya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat contoh Git-nya seperti ini. Nah, ini Git base ini dia diinstal nih. Nah, ini contohnya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini tuh software Git gitu ya, buat apa namanya? Buat version control di lokal gitu ya. Kalian bisa download juga ya, di sini. Nah, dasar-dasar Git. Oke, jadi sebetulnya tanpa kita ketergantungan dulu nih sama GitHub atau anything itu gitu ya, kita menggunakan dasar Git dulu nih. Eh, apa aja sih yang bisa kita gunakan jika kita tidak menggunakan Git repo atau Git online gitu ya. Mungkin kalian juga bisa memanfaatkannya dalam dokumen. Untuk in case ini saya akan memanfaatkan di dalam teks gitu ya, dokumen teks. Kita buka, mungkin pakai notepad. Nah, ini ada sebuah file. File ini adanya di konten git dari nol nih foldernya gitu ya. Atau kita coba eh, buat baru, folder baru. Kita buat di sini di konten, kita buat nih. Ini foldernya. Praktek gitu ya, ini foldernya. Nah, dalam sini kita buat sebuah file gitu ya. Kita buat sebuah file yang dimana file ini akan kita gunakan operasional Git gitu ya. Kita bisa Git init, Git add, Git commit gitu ya. Oke, kita coba buka notepadnya. Lalu kita bikin new file. Kita misalkan
tes 1 gitu ya, kita simpan ke konten praktek Git, kita kasih nama praktek bisa gitu ya, praktek. Nah oke, kita sudah melakukan perubahan sebuah tulisan praktek 1 gitu ya. Oke, nextnya kita harus jalankan dulu nih. Kalau mau menggunakan Git, kita harus menjalankan namanya git init. Ini sekali aja nih buat inisialisasi project bahwa folder ini tuh menggunakan sebuah perubahan menggunakan git init gitu ya. Kita coba masuk ke sini. Di dalam git base-nya bisa. H dulu kali ya. Oh sorry, ini harusnya cd h change directory. Ini kan ininya nama storage-nya H ya. Jadi cd h.2. Oke, kita udah di sini. Nah, kita masuk ke konten, change directory content, sorry. Kita cek lagi, masuk ke jadi praktek. Nah, oke, kita posisi udah di sini. Kita harus jalankan sebuah terminal atau sintak namanya git init. Jadi kita menginisialisasi project atau folder ini bahwa kita menggunakan git gitu ya. Oke, kita enter. Nah, jadi kita udah menggunakan git. Bedanya apa? Sebelum menggunakan git itu belum ada folder .git. Setelah menggunakan git itu ada folder namanya .git gitu. Dan ada beberapa tambahan di dalamnya gitu ya. Tapi ini sebenarnya di hidden nih. Kalau di Windows kalian itu settingannya hidden. Oke, nah ini kita bisa beroperasi dengan git nih. Kita tambahin sebuah tulisan lagi, tes 2, kita simpan. Nah, kita bisa melanjutkan sintak selanjutnya yaitu git add, yang dimana kita akan menambahkan sebuah pencatatan version control gitu ya. Pertama kali kita bisa cek dulu sebetulnya ini git status. Nah, ini ada perubahan, kita bisa menggunakan git add. Git add atau langsung nama filenya praktek.txt. Oke. Nah, ini kita udah menambahkan gitu ya. Menambahkan tapi belum kita kasih flag atau kasih pesan ini tuh perubahannya buat apa gitu ya. Makanya di sini setelah add itu kalian harus git commit. Git commit itu untuk memberikan pesan gitu ya. Pesannya apa nih perubahannya? Bisa menambahkan tes 2 gitu. Tadi kan di sini kita menambahkan tes 2 ya. Nah, oke. Nah, ini kita udah mencatat gitu ya sebuah dokumen ini perubahannya akan dicatat di dalam version control. Selanjutnya itu dia perubahan-perubahan tadi itu bisa kita nanti bisa kita track gitu ya. Nah, ini studi kasusnya tadi kita udah buat nih ya simulasinya ya, perubahan dan di commit gitu ya. Nah, sekarang ada branching dan merge gitu ya. Jadi gini, dalam sebuah dokumen atau nanti tuh kalian kalau misalkan jadi programmer gitu ya, itu ada sebuah istilah namanya branch gitu ya. Branch ini untuk melindungi branch utama gitu, yang dimana kalau branch utama itu misal nih udah yang kita pegang nih tidak ada perubahan lagi, cuma kalau kalian mau menambahkan tambahan fitur atau tambahan perubahan itu sebaiknya menggunakan branch baru gitu ya, atau misalkan kategori baru biar tidak mengganggu branch yang utama.
Oke, kita akan membuat branch gitu ya. Kita sebetulnya untuk mengecek branch kita bisa ketik git branch. Nah, ini secara default itu branch-nya akan branch master gitu ya. Namun kita bisa menggunakan branch yang kita inginkan. Kita tinggal ketik aja nih git branch, nama branch-nya misal tambahan revisi. Oke, ini nama branch barunya. Kita tinggal ketik aja lagi git branch. Nah, kita lihat posisi kita masih di branch master. Nah, ini udah ada branch baru namanya tambahan revisi. Nah, cuma kita lihat nih, kita tuh sekarang lagi di branch apa, yaitu di branch master. Jadi kita perlu switch dulu nih. Namanya git checkout. Kita harus berpindah dulu biar kita posisinya ada di branch yang kita buat barusan ya. Git checkout tambahan revisi. Kita ketik lagi git branch. Oke, kita udah di branch baru gitu ya. Kita cek nih notepadnya. Oke, kita udah di branch baru. Nah, itu gunanya ya, branch itu ya. Jadi kalau bedanya di mana? Bedanya di sini nih, guys. Nih. Ya, kita coba ya. Nah, kita tambah test 3 ya. Nah, kita udah menambahkan sebuah atau tulisan gitu namanya test 3. Kalau kita kan ada di branch baru nih. Nih, di branch tambahan revisi. Kalau kita pindah lagi git checkout master. Nah, ini kita ada di brand master jadinya gitu ya. Tapi sebenarnya ada perubahan nih di branch-nya tambahan revisi ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita cukup di master dulu aja untuk praktek kali ini. Sebetulnya kalau nanti di prakteknya, kalau menggunakan GitHub itu kalian ya ketika check out di master itu perubahan yang ada di master gitu. Kalau ini kan jadi ngikutinnya, karena ini git lokal gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke selanjutnya yaitu remote repository dan kolaborasi. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan itu kan gitnya git lokal gitu ya, tanpa menggunakan git repository atau git online seperti GitHub, GitLab atau Bitbucket. Nah, ini ada nih remote repository, itu dia berarti basisnya online gitu ya. Nah, di online ini ada tambahan sintak lagi nih, ada git remote add, git push, git pull, git clone. Nah, ini sintak-sintak yang suka digunakan. Contoh nih ya, untuk mempraktekannya, ini ada studi kasus lagi gitu ya. Kita coba, kita ke github.com. Kita pakai GitHub aja dulu untuk belajar, gitu ya. Nah, ini yang repository yang pernah saya buat gitu ya. Nah, kita bisa nih menggunakan new gitu ya. Misalkan nih, kita bikin repo baru, misal dengan aplikasi deh. Praktek git gitu ya. Nah, ini kita buat repository baru, praktek git, kita create. Nah, di sini ada sebuah sintak nih yang harus kalian jalankan gitu ya. Bisa menggunakan git clone ataupun karena ini repo baru nih bisa menggunakan sintak-sintak ini nih, git init, nih, coba ya. Coba kita jalankan ini di lokal kita, gitu ya. Kita bikin lagi mkdir git repository, gitu ya. Terus kita masuk ke git repository-nya, kita paste yang tadi, sintak tadi. Nah, error tuh. Karena ini nggak ada readme-nya ya. Jadi kita harus buat readme file dulu. Coba sebentar. Oke, ini udah ada file readme-nya ya. Saya udah buat nih.
Jadi kita jalankan git init, lalu git add readme, lalu kita kasih git commit gitu ya. Lalu kita bikin branch baru, branchnya main, lalu kita git remote add nih. Git remote add ini kita akan lempar ke online. Oh, ini already exist. Lalu selanjutnya apa nih setelah git remote add? Lalu kita git push nih. Coba ya. Nah, itu ya. Jadi harusnya ini udah berhasil ke sini. Kita menambahkan sebuah readme. Jadi kita udah bisa mempraktekkan git remote add, git push. Nah, kalau git pull, nanti kalau di dalam sebuah tim kan bukan kita doang yang kerja tim gitu ya, ada tim apa namanya, ada si A, si B gitu. Nah, itu dia harus melakukan git pull atau git clone gitu ya. Kalau git pull itu menarik perubahan, kalau git clone itu mengklon satu repository gitu ya. Contohnya nih ya, ini saya hapus dulu. Min-rf git. Bisa nggak ya? Nah ini kan bisa ya. Nah ini kan udah saya hapus nih git repositorinya. Nah ini kita bisa clone nih. Saya menggunakan ini git clone. Nah, kita paste nih nama repositorinya apa. Saya nggak tahu di git ini kayak gini. Praktek git. Oh gini. Jadi kita perlunya git clone. Jadi kita mkdir dulu nih. Karena udah ada nih praktek git, kita bikin lagi ya. Git repo gitu ya. Nah, cd git repo. Lalu kita jalanin lagi nih. Git clone itu jadi satu repository kita panggil gitu ya. Ini kan nama foldernya ini kan. Ini kan masih kosong, kita git clone gitu ya. Nah, jadi seperti ini praktek git gitu ya. Karena dia tadi kita lupa ngasih titik ya, harusnya dalam apa namanya dalam folder ini gitu ya. Tapi seperti itulah cara kerja git clone. Git pull itu dia kalau si A melakukan perubahan, kita hanya pengen perubahannya aja yang kita ambil. Jadi nggak usah nge-clone dari awal gitu ya. Kita bisa melakukan git pull gitu ya. Nah gini git pull. Nah already up to date karena di dalam sini nggak ada perubahan gitu ya. Gitu. Jadi kita praktekin semua udah. Selanjutnya, nah di sini ada git log, div dan status. Oke. Jadi git log itu kita membaca dalam sebuah directory itu yang kita inisialisasi projectnya ada perubahan apa aja. Nah ini kita harus bisa menggunakan git log. Contohnya ini tadi file yang tadi udah kita hapus belum ya? Udah ya, udah kita hapus ya. Oh belum nih. Nah ini nih. Contohnya praktek tadi ini ya. Praktek git nih. Foldernya kan ada di praktek git nih. Oh bukan yang ini ya. Bukan nih, kita mundur 3 kali nih. Jadi praktek. Nah kita di sini. Oke, kita akan melihat nih perubahan apa aja yang dilakukan di folder praktek git ini. Kita bisa ketikkan git log. Nah ini sudah ada satu perubahan yang udah kita commit dengan message menambahkan tes 2. Jadi kalau kita tambahkan lagi nih tes 4 gitu ya. Nah ini kita bisa tambahkan lagi nih git add praktek git commit menambahkan gitu ya. Ini pesannya tes 4 git. Nah nggak usah git push karena ini kan nggak didorong ke online ya. Oke kita git log lagi ya. Nah ini git log ya. Jadi dia apa namanya mencatat perubahan apa aja yang ada gitu ya. Nah kalau git diff itu
ini belum ada perubahan kan ya antara yang kan kalau yang udah kita commit terakhir ini ya. Nah, kalau kita melakukan perubahan lagi, tes 5 dan perubahan ini belum kita catat gitu ya di Git. Kalau kita git diff gitu ya, praktek. Nah, ini dia akan mencatat perbedaan antara yang di Git dengan yang belum kita commit. Itu ya, kita catat dulu nih. Jadi ada perubahan baru nih. No new line gitu ya. Ini nih yang baru nih. Nih, tes 5 gitu ya. Nih ada perubahan kan tadi enter gitu ya. Nah, itu. Jadi dia melakukan perubahan tapi belum di commit gitu ya, makanya git diff-nya ada gitu. Tapi kalau kalian nggak melakukan perubahan gitu ya, itu nggak bakalan ada ya. Kita commit lagi ya, add praktek git commit. Nah, ini kita perubahan tes 5. Nah, ini kalau kita git diff praktek, nah ini nggak ada ya. Itu git diff itu cara kerjanya. Git log, git status itu untuk menampilkan status perubahan. Jadi kalau kita, nah ini nggak ada perubahan jadi seperti ini. Tapi kalau kita tambahkan lagi tes 6, itu bahwa dia mencatat ada perubahan nih di dokumen. Dan belum kita commit gitu ya. Belum kita add, belum kita commit, belum kita kasih pesan. Kita cek lagi git lognya. Nah, kita udah melakukan beberapa kali perubahan. Ya, diharap mengerti gitu ya. Next. Oke, nah sekarang karena kita udah mencatat beberapa perubahannya di dalam Git, jadi kita bisa menggunakan fitur yang ada di dalam Git juga gitu. Salah satunya Git reset, Git revert, dan ini Git checkout. Git checkout ini biasanya dipakai kalau udah ada repository. Oke, kita coba praktekin ya. Git reset ini sebenarnya kita lihat ya kontennya ini sekarang seperti ini. Coba kita praktekin Git reset. Reset. Nah, ini seperti ini. Dia akan balik hard biasanya. Nah, tuh dia akan mundur sekali. Coba kita git reset lagi. Enggak ya. Oh, git reset ini hanya bisa sekali ya mundurnya. Nah, lalu git revert ini di mana gitu ya fungsinya? Git revert ini kalian misal pengen balik ke awal ke sini gitu ya. Kalau reset kan naiknya satu tangga ya tadi ya. Itu nggak bisa reset nggak gitu ya. Tapi kalau kita pengen langsung ke tujuannya itu kalian bisa cek dulu git log-nya. Nah, kalian pengen ke perubahan yang ID-nya yang mana gitu ya. Jadi kalian harus tunjukin nih. Misalkan pengen ini kan jam 16, ini berarti ini nih ke awal nih. Ini kan 16.01. Jadi kalian bisa ketikkan nih. Kita perhatikan teksnya sekarang ada berapa gitu ya. Kita ketik git revert ID-nya, ID commit-nya berapa? Ini kan. Klik kanan, copy. Klik kanan, paste. Kita enter. Oh, ini ya, ada konflik nih ya. Ada konflik. Oh, aku ya tahu-tahu nih ya. Kita oke, jadi eh, ini tadi kalau yang saya praktekkan git revert ini ada sesuatu gitu ya. Belum berhasil prakteknya. Sebenarnya kalau gitnya dari nol sih ini berhasil gitu ya, git revert ini gitu ya. Mungkin karena sesi video yang terlalu panjang, kita coba next slide-nya dulu gitu ya. Kalau git revert ini ya bisa saya praktekkan. Sebetulnya kalau kalian praktekkan dari nol gitu ya, git add, git commit setelah beberapa kali log gitu ya, kalian cek kalian bisa sebenarnya lengkap gitu ya, nge-revert kemana gitu ya. Tapi diikuti dengan ID commit. ID commit ini yang ini guys. Ini ID commit random unique ID ini.
Oke, kita next slide-nya saya jelaskan, yaitu ada software Git GUI gitu ya. Jadi kalau kalian menghafal sintak-sintak ini kan lumayan gitu ya, git log, git add. Jadi tapi kalian harus tahu juga sih dasar sintak-sintaknya gitu. Jangan sampai kalian ketika dites contoh menggunakan sintak tanpa GUI gitu, kalian nggak bisa gitu. Jadi tetap harus bisa sih dasar-dasarnya. Oke, di sini ada tools nih GUI ya. Ada Git Kraken dia desktop, cuma di sini ada yang tersedianya Git repository-nya itu yang online, GitHub, GitLab, Bitbucket. Ini ada Azure juga nih gitu ya, Azure DevOps. Masih ada ya Git juga gitu ya. Satu lagi dia ada Source Tree ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga sama, ini GUI tools yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kerja kalian dalam version controlnya gitu ya. Nah, ini juga sama nih, kalau clone ini bisa dari mana clone-nya gitu ya, bedanya gitu ya. Nah, ini dengan ya ini perlu dipelajari sih GUI-nya seperti ini, tapi sih ya untuk basic juga kalian harus tahu juga sih sintak-sintak yang tadi saya praktekkan gitu ya. Ya kalau kalian pengen lebih paham ya dipraktekkan gitu ya. Jadi kalian pasti tahu apa bedanya. Nextnya kita ada VS Code nih. Biasanya kalau apa namanya kalian bekerja sebagai programmer, yaitu biasanya sih di VS Code itu udah ada nih Git integrationnya itu udah otomatis gitu ya. Dan biasanya perubahan itu ditandain di VS Code itu ya, perubahan mana aja yang ada gitu ya dalam satu codingan. Oke, paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan mengenai Git. Kita belajar Git dari nol gitu, jangan sampai tiba-tiba dihadapkan dengan GitHub itu kalian nggak tahu dasarnya itu kenapa sih ada GitHub. Nah itu sebenarnya uh, tools gitu ya buat version control yang dimana awalnya itu dari Git itu sendiri. Jadi GitHub itu tanpa Git harusnya sih bisa jalan ya. GitHub, GitLab gitu ya, terus Bitbucket, terus tadi ada Azure gitu ya, itu nggak bisa jalan tanpa Git. Oke, paling itu yang bisa saya buat video tutorialnya untuk sharing dengan kalian ya, bagi yang baru masuk ke dunia IT gitu ya. Semoga kalian ketemu nih video saya. Jangan lupa like, kalau ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk channel saya biar berkembang. Jangan lupa subscribe juga ya guys. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya. Bye bye.